Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yangki Charlie itu, Yangki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman di kesempatan kali ini? Di pagi hari ini kita akan mereview satu buah produk yang ini adalah setelah kemarin kita review yang Yaesu FT 818. Kalau Yaesu FT 818 itu kemarin kisaran 12 sampai 13 juta untuk harga di pasaran. Nah, kali ini kita kedatangan lagi produk baru dari Yaesu FT 891. Terima kasih buat CME yang sudah meminjamkan produknya atau barangnya ke channel kami sehingga kami bisa mereviewnya ya. Jadi ini adalah Yaesu FT 891, kalau kemarin 818 QRP radio itu 5 watt, kalau ini FT 891 bukan QRP, tapi bisa digunakan untuk QRP. Dan ini adalah 100 watt HF transceiver dari 160 sampai 50 MHz atau 6 meter band. Nah, ini di pasaran kurang lebih antara sekitar 15 jutaan. Jadi mungkin 15 juta lebih sampai 15 juta ke bawah ya. Pokoknya 15 jutaan ya. Jadi rata-rata 15 juta lebih ya. Hampir sama dengan ICOM 7300 ya. Tapi mungkin ICOM 7300 sudah naik lagi ya. Tapi sebelum kita review untuk produk ini, kita minum kopi dulu ya. Pagi-pagi kita ngopi dulu. Bismillah. Oke teman-teman, jadi ini produk ini sudah beredar cukup lama ya. Namun ini adalah radio yang memang masih jadi favorit di teman-teman yang sering portable. Jadi kalau yang sering portable, mungkin untuk mobile atau untuk yang pota, sota, bota ya. Ini radionya cocok sekali untuk kita gunakan portable. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review dari dekat Yaesu FT 891. Kita akan unboxing, karena ini boxnya besar, jadi kameranya kita dari depan aja ya. Oke, mungkin kalau radio sih ya nggak semahal kalau kita beli handphone kayak Samsung yang S20 atau S23 atau dan sebagainya, mungkin iPhone ya. Namun kalau radio ini ya berdiri sendiri, tanpa BTS pun bisa berkomunikasi. Jadi tanpa harus kita punya SIM card pun kita bisa komunikasi ke seluruh dunia. Bukan hanya terbatas di Indonesia, ketika kita menggunakan radio ini, maka kita akan bisa komunikasi di seluruh dunia. Jadi harga yang dikeluarkan 15 juta untuk sebuah Yaesu FT 891 akan terbayar dengan teknologinya dan fisiknya. Radio ini tidak terlalu besar teman-teman ya. Mari kita buka ya. Jadi dalam box ini kita diberikan kabel DC cord ya. Kabel DC di sini ya, karena ampernya besar ya, kabelnya juga besar ya teman-teman ya. Jadi kita dapat kabel DC cord seperti ini. Kemudian kita dapat buku panduan ya, atau buku manual untuk Yaesu FT 891 ini. Dan jangan lupa kalau pembeliannya ada stikernya ya, stiker Yaesu. Nah ini kalau di CME masih ada stikernya. Dulu saya pernah beli Yaesu di mana itu ya nggak ada stikernya, tapi ini ada stikernya dari CME ya. Dan nanti tergantung tokonya juga ya. Tokonya itu apakah menyediakan untuk peta ya. Jadi biasanya ada peta Yaesu ya, dikasih peta biasanya. Jadi peta untuk grid locator sama nama dari daerahnya ya. Jadi
peta dunia lah ya. Ini ada kartu garansi ya, ada kartu garansi Yaesu. Oke, ini dari LKCA ya. Dan kita buka lagi di sini ya teman-teman. Ini ada berapa partisi, yang di sini kosong, ini hanya untuk nahan ya. Nah, ini adalah untuk kepalanya. Jadi Yaesu ini kepalanya bisa dicopot ya, headnya. Jadi dari Yaesu itu bisa dilepas. Nah, ini dia untuk headnya. Jadi kayak tip mobil ya, Yaesu FT891. Ini headnya untuk kepalanya. Ya, nanti akan kita sambung. Kemudian habis itu kita dapat bracket ya. Di sini ada bracketnya. Bracket untuk Yaesu FT891. Ini mungkin bisa dipasang di mobil atau di mana. Kemudian di bawah sini ya, di bawah sini ada, mana kemarin ya? Ada baut-bautnya ya teman-teman. Ini tapi kok lari kemana bautnya? Mungkin agak saya miringin sedikit. Nah, dia ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini ada baut-bautnya ya, untuk masang bracket tadi, sama masang di mobil mungkin ya. Kemudian ini adalah mikrofon standar Yaesu MH31A8J ya. Kita buka aja untuk mikrofonnya, dan ini sudah standar menggunakan RJ ya, menggunakan RJ seperti itu. Bentuk mikrofonnya kita lihat ya. Bentuk mikrofonnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada tone-nya, di belakang ada sweet tone-nya. Kemudian di sini ada up down, kemudian fast. Fast ini untuk apa namanya? Kita rotary dial-nya ya. Oke, kita taruh dulu, dan di sini ada diberikan untuk gantungan mic-nya, gantungan mic-nya ya. Seperti ini bisa ditaruh di mobil atau di mana, kita dikasih bautnya ya. Oke, kita taruh dulu untuk dosnya dari mikrofon ini. Nah, yang paling utama adalah yang di sisi sebelah sini teman-teman ya. Jadi di sisi sebelah sini yang paling utama. Ini adalah radionya ya. Radionya kita keluarkan, dan ini memang ngepres ya. Kita ngepres supaya radionya nggak lari-lari, karena radio mahal. Oke teman-teman, taruh dulu untuk ininya ya. Nah, ini radionya seperti ini. Ini tanpa kepala ya. Kepalanya tadi kita lepas. Kecil ya teman-teman ya. Nice. Sangat kecil. Jadi kalau dibandingkan yang 818 kemarin, mungkin agak besar sedikit dan agak berat karena ini 100 watt ya. Jadi kalau wajar ya, kalau yang 818 kemarin itu sekitar 12 sampai 13 juta, ini sekitar 15 sampai 16 jutaan. Oke teman-teman, kita tutup dulu untuk boxnya. Kita langsung review untuk radio. Oke teman-teman, ini dari dekat penampakan radio dari Yaesu FT891 ya. Jadi radio ini terpisah antara kepalanya sama badannya ya. Tapi nanti bisa digabungkan jadi satu ya. Kemudian sebelum saya mereview semuanya, saya mulai dari kepalanya dulu ya, headnya dulu ya. Nah, di headnya sini untuk Yaesu FT891 ini ada rotary-nya. Kemudian di depan ini ada tombol clarity, kemudian clarifier ya, maksud saya yang di sebelah rotary ini. Rotary-nya sangat empuk sekali ya, maksudnya putarannya smooth dan ya ringan banget ya. Kemudian di sini ada ABC, ABC ini untuk menu shortcut, nanti akan bisa dipindah-pindah, diganti-ganti. Kemudian di sini ada tombol function. Kemudian ini adalah untuk apa namanya, rotary untuk milih juga ya, untuk milih menu-menunya. Kemudian ini untuk volume, dan ini square di belakangnya ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, di atas di sini ada tombol power ya, di dekat rotary ini tombol power.
Kemudian di sini fast. Fast di sini untuk kalau kita pencet, ini kita muternya bisa cepet ya, bisa lompatnya frekuensinya cepet ya. Kemudian ada band, ada mode. Jadi kalau band ini kita tekan cepet, itu dia nanti akan pindah bandnya berapa ya, mulai dari 160 sampai UHF ya. Kemudian di sini ada B, jadi channel A, channel B, atas bawah nanti ya. Kemudian di sini ada VFO, ada memori. Nah ini VFO to memory, memory to VFO. Kemudian ini OMB, KMB. KMB ini memori untuk audio kalau nggak salah ya. Nah, di belakang head ini ada switch ya teman-teman. Di sini ada switch. Di sini ada switch phone sama speaker. Jadi kalau kita switch ke phone, maka ketika kita pakai headphone, ini speaker dari radio ini masih tetap bunyi. Tapi kalau kita switch ke speaker, maka speaker ini bunyi, tapi headphone tidak berbunyi, ya seperti itu. Jadi kalau kita switch ke phone, headphone nanti bunyi dua-duanya ya. Kalau kita colokin, ini tetap masih bunyi ya. Oke, kemudian ini adalah jack RJ berapa ini ya, yang untuk menghubungkan radionya sama sorry teman-teman, batuk dikit ya. Radionya sama headnya ya. Di sini ada berapa pin ini? Coba kita lihat pinnya. 1, 2, 3, 4, 5 pin ya. 5 apa 6 ya? 1, 2, 3, 4, 6 pin teman-teman. Di sini ada 6 pin. Kalau yang RJ besar itu kan yang ini 8 pin ya. Nah ini 8, yang ini, kalau yang ini 6 ya. Ini yang untuk head unitnya. Nah cara pasang head unitnya ya, sebelum kita pasang head unitnya, kita masukin dulu untuk mikrofonnya ya. Mikrofon ini kita masukkan dulu jacknya di dalam ujung sana ya. Jadi agak masuk di dalam sana, itu untuk cek mikrofonnya. Jadi ini yang di bawah yang ada locknya, kita masukkan. Nah sampai bunyi klek itu udah masuk ya. Kemudian ini kita kasih ke samping sini, ini ada tempat lubangnya untuk keluar dari samping ya. Nah setelah itu untuk yang headnya kita pasang ya, kita pasang di sini. Ini jack untuk headnya sampai bunyi klek. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita masukkan. Di sini ada locknya ya teman-teman. Ini locknya. Locknya itu dorong ke sana ya. Jadi kita masukkan dulu. Kita dorong ke belakang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Baru kita dorong ke. Sebentar, ini terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Ya, jadi bagaimana biar saya kelihatan ya, sebentar. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini dia masuk ya, udah masuk rapat. Ini rapat ya. Kita dorong ke sana. Nah, udah ngancing seperti itu. Jadi posisi masuknya itu ini ya. Posisi masuk tadi di sini. Ini putih ke sini. Nah, ini kita dorong klek ke sini, dia ngancing. Cara bukanya nanti adalah ini kita tekan ke belakang. Ini yang di dekat rotor ini kita tekan ke belakang. Baru ini kita dorong ke sebelah kiri ya. Kita dorong ke sebelah kiri untuk kepalanya, baru tarik ke depan. Itu udah terbuka ya, teman-teman. Nah, di bawah di sini ada untuk dudukan radionya, kakinya yang bisa ditarik ya, ditarik ke depan seperti ini, supaya kita bisa melihat layarnya dengan jelas. Karena kalau dia rata dengan meja, mungkin kita nggak bisa lihat dengan jelas ya. Nah, kemudian di belakangnya di sini, di belakang radio ini ada beberapa jack ya. Nah, yang di sini pertama adalah untuk antena. Kemudian ini untuk update ya. Di sini ada switch.
ada switch di dalam sana, masuk dalam ya, itu ada switch yang kita switch ke kiri, itu dia bisa untuk program nanti update ya. Ini untuk ground, ini untuk baut ground. Kemudian di sini salah satu di sini adalah untuk data dan ACC ya. Kemungkinan besar untuk yang tuner itu yang mungkin yang sebelah sini ya. Nah, nanti saya lihat dulu di bukunya ya. Saya lihatkan dulu di bukunya. Oke teman-teman, jadi untuk yang di sini, yang sebelah ini ya, ini adalah untuk tuner. Jadi automatic tuner, kalau Anda punya automatic tuner, Anda masukkan ke sini ya untuk data automatic tuner. Kemudian untuk data, bisa untuk RTTY dan sebagainya untuk digital mode ya. Kemudian di sini USB, kabel USB, ini yang biasa kita pakai untuk USB printer itu, nanti ke komputer ya. Kemudian ini adalah remote ALC. Jadi kalau kita punya booster apa ya, ini di sini remote-nya. Kemudian ini adalah untuk carrier untuk CW, terus CW ya untuk kita main CW, ini di sini untuk jack carrier-nya. Kemudian ini adalah jack speaker. Ini adalah jack speaker di sini. Kalau kita mau pakai speaker eksternal, kita colokin di sisi ini paling kanan. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk DC cord-nya. Oke, mungkin sudah jelas ya teman-teman. Jadi oh ya, tadi mungkin Anda nggak ngelihat ya, kipasnya itu ada dua teman-teman ya. Saya buka dulu ya. Kita buka dulu biar kelihatan secara detail kipas dari radio ini ya. Oke. Nah, itu ada kipas ya teman-teman. Ada dua kipas di situ. Nah, kipasnya ada dua dan itu dia bukan nyembur ke arah kepalanya radio, bukan, tapi ke belakang gitu ya. Ada salurannya nanti nyembur ke sana dan dia akan dibuang lewat belakang sini ya. Anginnya dibuang lewat belakang sini ya. Kemudian ya sebagian lewat atas. Jadi ini efektif banget untuk mendinginkan. Kalau dia nyembur ke sini, nyembur keluar sini, maka head unit ini akan panas ya. Head unit ini akan panas headnya, sehingga kemungkinan besar bisa layarnya LCD-nya bisa cepat rusak ya karena panas ya. Tapi kalau dia nyembur ke belakang, insya Allah aman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu tadi saya lupa. Jadi ada dua kipas. Jadi apalagi ini 100 watt, memang perlu dengan kipas. Kalau enggak, ya itu tadi powernya besar, namun tanpa pendinginan yang cukup. Dengan bodi sekecil ini, maka bisa mengakibatkan komponen-komponen yang ada di dalam radio ini menjadi cepat lebih cepat umurnya ataupun nilainya cepat berubah, sehingga kemungkinan besar tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang harus ada kipas ya untuk mendinginkan sebuah radio yang harganya bukan bilang murah lagi ya teman-teman. Oke, kita akan coba hidupkan radionya ya. Kita akan coba hidupkan radionya untuk bisa kita review secara total untuk menu-menu yang ada di radio FT891 ini. Ini memang radio masih baru teman-teman, jadi saya juga harus hati-hati karena bukan punya saya. Jadi kita akan coba langsung review untuk menu-menunya dari radio teman. Jadi ini saya belum colokkan di antena. Saya menggunakan Damilut dari MFC 264 ya. Damilut ini bekerja dari frekuensi 1 MHz sampai 650 MHz ya. Kapasitas 1,5 kilo ya. 1,5 kilo. Dan di belakang itu Damilutnya, dan itu untuk SWR, nanti kita untuk mengukur powernya ya. Oke, kita hidupkan untuk ke Yaesu FT 891. Nah ini dia
kita hidupin di sini. Untuk powernya ada di atas sini ya. Kita hidupin, ini volume kita kecilin dulu. Nah, ada tampilannya Yaesu 13,8 ya. Ya, ini nggak tahu layarnya kok seperti ini ya. Tapi jelas ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ini mungkin karena kecepatan dari layarnya dengan kamera saya tidak seimbang, sehingga hasilnya seperti itu ya, ada gerakannya. Oke, kita akan coba untuk menu-menunya ya teman-teman. Jadi di sini ada function. Nah, function sini bisa berfungsi dua fungsi. Kalau kita pencet agak lama, itu dia akan menampilkan semua menu yang ada di radio ini ya. Mulai dari yang pertama adalah AGC atau EGC, kemudian di bawahnya lagi ini fast EGC delay 300 millisecond, kemudian EGC mid itu 700, EGC slow itu 3000 millisecond. Jadi kalau Anda bermain digital, sebaiknya Anda pakai EGC yang fast. Tapi kalau Anda komunikasi SSB, Anda pakai yang slow ya, supaya sinyalnya atau noise-nya tidak terlalu besar untuk Anda terima ya, untuk di SSB, untuk voice. Kemudian ke bawah lagi ada LCD kontras, ini standarnya 8, ini bisa kita rubah. Kita pencet tekan ini ya, kita bisa rubah nilainya, bisa berapa gitu ya. Oh, rubahnya bukan pakai router ini, pakai ini. Sorry teman-teman, tetap pakai ini. Nah, itu dia seperti itu, bisa dihilangkan, bisa terang seperti itu. Nah, ini kita buat standar aja 8 tetap. Kemudian di bawahnya ada dimmer black light. Nah, dimmer black light bisa diterangkan, bisa digelap. Tapi ini kita standar aja 8 ya. Kemudian dimmer LCD kita coba, ini gelap ya. Kemudian ini terang, itu terang sekali ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah terang sekali nggak kelihatan ya garis-garisnya. Dari kamera itu aman ya. Oke. Nah, kalau kita turunin dia mulai itu. Nah, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, supaya jelas juga. Ini 3 sih saya buat. 3 ini nggak terlalu terang sekali tapi jelas gitu ya. Oke, kita turun lagi ke bawah, ada dimmer TXBC, kemudian peak hold. Nah, peak hold di sini itu nanti ada sinyal, misalnya nih, sinyal ini dia akan bergerak. Kalau kita hidupkan peak hold, maka dia akan ada satu bar yang tertinggal di sini untuk menunjukkan bahwa itu adalah sinyalnya yang saat itu kita monitor. Kalau kita misalnya lupa lihat peak dari sinyal, kita bisa setting peak hold berapa detik, sehingga ketika kita akan menyebutkan di sini masih ketinggalan, dan itu bisa kita tahu, oh tadi sinyalnya di sini ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu peak hold. Jadi bisa di setting, misalnya ini kita setting bisa 2 detik paling lama dan 1 detik ya. Seperti itu. Nanti akan kita tes ya peak hold itu kalau ada sinyal ya. Kemudian setelah peak hold ada Zin LED, ini untuk CW. Kita disable aja untuk apa namanya defaultnya ya. Nah, ini pop up menu, ini di bawah ya, lower yang tadi itu ya, yang menu-menu di bawah ini. Kemudian DVS RX out level standar aja, DVS TK dan carrier. Ini LK B bisa rubah, kemudian carrier dot normal, CWY, ini semua bisa diatur sesuai dengan nanti carrier-nya ya. Nah, CW memory ini kita bisa simpan untuk CQ kita dengan CW, sehingga kita tidak usah capek-capek mengetuk, dia akan memancarkan untuk ketukan yang kita rekam ya. Bisa 1, 2, 3 sampai berapa nih? Sampai 5 memori. Kemudian noise blanker width white ya, maksud saya white. Ini terus noise blanker rejection, noise blanker level. Nah, noise blanker level
Bisa Anda buat berapa terserah. Ini 3 standarnya ya. Bip level ini yang bunyi tombol-tombol yang saya tekan tadi bunyi, itu dia bip level 30 standar. Kemudian RF square. Nah, ini cat rate. Cat rate bisa Anda rubah, ini untuk baud rate ya. Baud rate-nya untuk cat ya, cat cable. Jadi biasanya kalau saya di ISU itu kita buat maksimal aja di 38400 supaya dia lebih kencang ya teman-teman. Untuk rate-nya ya. Tapi ini standar di 4800, monggo. Tapi kalau Anda pingin ya silakan disetting di 38400. Kemudian cat TOT. Nah, ini cat TOT, kemudian cat RTS enable. Nah, cat RTS enable, RTS biasanya untuk transmit ya. Kemudian memory group, FM setting, FM setting disable, rec setting disable, atas setting. Nah, ini semua default ya, bisa dirubah teman-teman ya. Mix scan and enable. Kemudian ini ya kita akan bahas yang anu aja. Yang penting-penting saja ya. Fan normal ya, bisa dirubah. Misalnya saat kontes ya, fan control kontes itu dia berarti hidup terus ya. Fan-nya akan hidup terus. Normal itu nanti kalau dia panas baru dia hidup ya. Nah, di sini AM loud cut, frekuensi dan seterusnya. AM kita lanjutkan aja, kemudian CW ya seperti itu, kita lanjutkan aja. Kemudian CWBFO. Nah, CWBFO ini kalau ini USB, kita mau pindah LSB, maka kita tekan aja ini, kita rubah frekuensi LSB itu ya, seperti itu. Oke. Kemudian terus ke bawah ya, data mode. Data mode kita mau pakai apa? Pakai orders atau PSK ya. Itu nanti bisa diatur aja sesuai dengan ini ya. Display data in select rear, jadi datanya dari belakang menggunakan USB tadi. Data PTT ya, bukan USB ya, data kabel data tadi yang berapa pin itu ya. Kemudian data PTT, kemudian data out level. Nah, ini bisa diatur mau levelnya berapa ya, ini standarnya 50 ya. Data BFO. Nah, ini kita kalau misalnya nanti di 40 meter band kan LSB nih, kita mau rubah USB. Ya udah langsung kita pencet aja ke USB ya, seperti itu. Tapi standarnya LSB. FM mix select ya, FM out level 50 ya, kita turun aja RTTY dan semuanya ini hampir sama semua ya dengan yang tadi. Nah, ini sekarang kita masuk ke SSB. SSB kita masuk ke sini ya, SSB mic select mic ya, ini bisa dirubah mau pakai rear atau pakai mic. Pakai rear bagi kita pakai interface, pakai audio gear ya. Kemudian SSB out level ini adalah out dari SSB kita ya. Kalau misalnya Anda kurang keras ngomongnya, pengen ditambahin ya Anda tambahin di sini ya. Tambahin misalnya 90 atau 100, tapi standarnya di sini 50. Ini yang akan mempengaruhi output dari powernya nanti ya. Kemudian SSB BFO. Nah, SSB BFO ini karena tadi di frekuensinya di 40, kalau kita mau langsung LSB juga bisa ya. Jadi nanti kita bisa rubah untuk ke USB-nya. Tapi kalau auto kita pindah ke high band, dia otomatis ke upper sideband. Kemudian SSB TX BPF. Nah, ini untuk bandwidth vokal kita ya, bandwidth kita transmit. Nah, bandwidth kita transmit mau berapa? Kalau ini standar 2,7, maka kalau kita mau rubah, mau dikasih nadanya lebih bervariasi, lebih ada nada low-nya, itu di sini ya 103.000 ya. Tapi kalau kita nggak mau ya standar ya ini aja, standar bawaannya 2.700. Kalau kita mau lebih runcing lagi ada nggak di bawah?
Nah ini 2600 itu kalau kita mau QSO yang mungkin di X atau apa ya boleh ya pakai itu. Kemudian IPF wide. Nah di sini medium, bisa Anda kasih medium atau bisa Anda kasih wide dan narrow. Ya ini untuk standarnya medium, tengah aja ya. Jadi ada contour level, contour itu seperti equalizer ya untuk receive ya. Jadi nanti akan bisa berubah. Contour width, kemudian EF not width juga ini adalah untuk receive sama. Scope ini nanti ada grafik ya, grafik frekuensi yang nanti akan keluar di sini. Kemudian SSB dial, AM, banyak sekali teman-teman ya menunya ini. Dan ya ini kita buat standar aja kalau Anda tidak perlu ya, yang perlu-perlu saja. Nah seperti ini yang saya sampaikan yang perlu-perlu ya. Ini HF SSB power. Jadi untuk merubah power kita masuk ke sini teman-teman ya, menu dari 1601. Jadi menunya di 16-01. Kalau kita mau rubah ke power, misalnya saya mau QRP ya, kita buat 5 watt saja, 5 ya. Kalau kita mau di standarnya ya 25 ya, 25 ini standar, ini sekitar 25 watt. Nah kalau kita mau full power ya udah kita kasih naik ke 100. Nah seperti itu, sorry teman-teman, kameranya kena. Dan 100 ya, jadi kalau mau 100 ya 100. Ya kita standar 25 aja udah cukup. Tapi kalau Anda kurang ya nanti bisa ditambahi ya teman-teman. Nanti kalau saya mau tes, saya QRP dulu ya, kita tes QRP-nya. Oke, di sini standarnya HF power 100. Jadi ini tadi HF SSB power. Ini HF power macam-macam teman, ada banyak sekali ini. Jadi 50 ini frekuensi 6 meter band ya. Di situ mic gain. Nah, di sini juga mic gain. Jadi tadi power sama mic gain beda lagi ya. Jadi misalnya Anda pingin suara Anda lebih kenceng lagi, atau Anda pingin kok suara saya kecil ya, saya pingin suara saya terdengar keras ya. Itu kita ya teman-teman, kita rubah aja, naikin. Naikin bisa terserah mau berapa, mau 97 kah berapa ya. Jadi pada saat kita QRP kan otomatis wattnya segitu-gitu aja ya teman-teman, tidak bisa naik sampai seberapa besarnya. Jadi kalau kita pingin untuk merubahnya, untuk suara kita biar bagus ya, kita naikin ya teman-teman. Kita naikin ke bisa 90, bisa 80, bisa 70 ya. Kemudian AM mic gain, kemudian data mic gain. Nah, data ini juga data ya, AM. Tuner select ya, tuner select di sini. Kalau kita tunggu ya, tuner ini. Nah, kita pakai tuner, kita mau pakai apa? Eksternal. Eksternal itu artinya tuner yang mungkin bukan merek Yaesu ya. Kemudian atas ya bisa eksternal itu bisa merek Yaesu, bisa yang lain ya. Atas itu yang tunernya itu di antenanya ya. Jadi antenanya nanti bergerak naik turun ya. Jadi kalau Anda mungkin pernah lihat antena mobile yang naik turun itu menggunakan ini nanti dia ya. Kemudian lem, nah ini saya nggak tahu kalau tuner lem ya. Ya pokoknya kita off aja dulu karena nggak ada tunernya ini. Kita off. Fog gain. Nah, fog gain kalau kita mau pakai Fox. Nah, ini udah semuanya sampai di bawah ya teman-teman. Itu menu yang banyak banget ya. Nah, sekarang menu yang simple itu ada di sini juga. Jadi kita pencet sekali aja, sekali cepat ya. Nah, keluar di sini teman-teman. Ini kita tinggal geser aja pakai ini. Kita mau lihat. Nah, ini tunernya nggak ada ya. Nah, ini PRC. PRC ini adalah kalau di ICOM itu kompresor ya, kompresor. Jadi kita mau misalnya tadi mic gain-nya udah ditambahin, terus mic-nya udah diganti atau di apa, tapi kok kurang kencang ya, ini kompresor. Mau ditambahin berapa? Jadi mau dinaikin lagi kekuatannya mau sampai 100 atau 80, 60. Ini standarnya 50 seperti itu ya. Kemudian monitor. Monitor ini kekencangan monitornya. Misalnya saya buka ini masih kurang kencang, kita naikin ya.
untuk levelnya. Kemudian ini split ya, split. Jadi monitor ini split, kemudian ini IPO ya, IPO ini split, kita hilangin aja dulu. Kemudian ini ATT, Nero, and noise blanker, shift, white, knock ya. Jadi seperti itu teman. Jadi kita off-kan aja dulu ini, nanti dari sini. Jadi apa yang ada di sini, kalau Anda ingin pindahkan ke bawah, ini contoh ya. Contoh misalnya monitor nih ya. Saya mau pindahkan di sini. Ini kan ini kompresor ya. Ini kita tekan dulu ini ya. Tekan. Sudah kita tekan ini tombol C lama ya. Nah, dia akan pindah ke bawah sini. Dia akan pindah ke bawah sini untuk monitor. Nah, ini standarnya di sini adalah NB, noise blanker. Kita pindahin lagi ke noise blanker. Jadi monitor saya hilangin dulu, klik, kemudian saya pindah ke noise blanker. Standarnya di sini adalah noise blanker. Kita tekan dulu ini, kita pilih. Terus kita tekan lama di C. Nanti noise blankernya pindah ke bawah sini. Jadi menu shortcut ya, seperti itu. Oke. Noise blanker 3 standarnya. Kita tekan lagi. Kalau ini kan sudah habis ya, kita tekan lagi sekali, pindah ke baris yang kedua. Di sini banyak ya, ada meter, ada scope, ada AGC, DNR, CNT, MAUX, text, dan segala macamnya ya. Nah, ini di sini sebenarnya standarnya adalah scope. Kita pindah scope, kita tekan agak lama. Nah, scope seperti ini teman-teman. Nanti akan ada naik turun di mana frekuensi yang transmit itu nanti akan kelihatan di sini. Cuman tidak seperti kalau kita pakai 7300 itu real ya. Jadi maksudnya real time itu dia gerak terus, ini dia pelan-pelan gitu ya. Oke. Kita keluar lagi. Dan kita masuk ini mic equalizer ya, mic equalizer. Kita masuk lagi speed, ini untuk CW ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kenapa meter saya pindahin di sini? Sebenarnya aslinya bukan meter di sini ya. Tapi karena ini nanti supaya yang menggunakan radio ini lebih mudah ya. Seperti begini teman-teman ya. Ketika dia mengoperasikan radio ini, dia kan pingin lihat nih. Saya di sini mau saya tampilin apa? Power. Saya mau lihat power saya, langsung pindah di situ. Kemudian saya mau saya mau ALC. Saya mau kompresor, saya mau SWR lagi, udah gitu ya. Jadi noise blanker kalau dihilangin gitu ya. Jadi kalau yang hitam itu berarti dia aktif. Kalau kita hitam ini aktif ya. Oke. Ini clarity. Nah, seperti itu teman-teman, clarity. Kalau misalnya tidak center, kita cari centernya mau di bawah atau di atas, kita putar rotary ini ya. Seperti itu. Ini noise blanker hidup. Oke teman-teman, kayaknya seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk power dari radio ini. Nanti setelah itu baru kita coba GXO. Ini agak panjang benar ya teman-teman, karena saya rangkum menjadi satu review dibandingkan yang channel lain. Kita rangkum menjadi satu untuk supaya teman-teman kalau beli radio ini udah nggak pusing-pusing lagi ya. Karena terus terang saya juga pusing. Karena saya nggak punya radio ini, saya nggak bisa beli. Jadi saya disuruh review, saya ingin review ini. Ya saya belajar dulu, meskipun saya nggak punya. Jadi kita belajar supaya Anda juga mungkin beli nanti. Nah, Anda sudah tahu menu-menunya dan Anda bisa setting-settingnya ya. Nah, jadi Anda yang punya radio tentunya lebih paham dibandingkan saya yang nggak punya ya. Oke, kita on-kan dulu SWR-nya. Ya, seperti itu teman. Kita akan cek untuk power dari radio ini. Ya. Ini saya pencet lama teman-teman, lama. Nah, kita cari ya, tadi kalau tidak salah 10.06 ya, 407 ya, kita lihat. Kalau tidak salah itu untuk, ini 06, 11.06 maksud saya. Untuk SSB out level ini untuk untuk suara ya. Tapi ini kita masuk ke AF SSB power. Saya mulai dari
sorry. Nah, ini dia. Tekan lama ya teman-teman. Saya mulai dari kita pencet ini untuk memilih. Saya mulai dari 5 watt. Nah, 5 watt. Nah, oke. Nah, supaya saya nggak usah ngomong, saya akan pilih mode ya. Saya akan pilih mode. Kita naik ke atas. Modenya SSB BFO ya. SSB BFO-nya mana ya? Kita cari dulu. SSB BFO. Nah, ini SSB BFO-nya. Aduh, sorry teman-teman, harus dipilih. Nah, kita rubah ke FM aja ya. Oh, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Berarti masuknya ke mana ya? Sebentar. Kita masuk ke. Nah, ini agak repot juga ya kalau yang ini ya. Ini LSB. Saya masuk ke FM tadi, modenya nggak bisa ya. Coba masuk dari sini ya. Kita masuk dari sini teman-teman. Apakah bisa? Oke, kita keluar dulu. Kita keluar, kita akan setting BFO-nya jangan auto. Aduh, sorry. Nah, ini antara pencet lama, pencet cepet beda ya. Oke, kita rubah ke LSB dulu supaya tidak auto ya. Kita tekan, kita keluar. Oke. Supaya bisa ini ya teman-teman, kita akan rubah mode di sini. Kita tekan. Ini ada tombol mode ya. Nah, mau tekan. Nah, di situ baru kita. Jadi karena tadi bukan auto, kita tekan tombol mode. Jadi kita pilih FM. Aduh, sorry. Terlalu cepat ya. Nah, kita geser pakai ini ya. Pakai ini teman-teman. Pakai ini nggak mau. Nah, itu malah ke AM. Tekan lagi. Ya, harus sabar ya, teman-teman, karena agak lambat prosesornya. Tuh, malah lari. Ntar, tekan lagi. Geser. Oke, udah di FM nih. Oke, teman-teman, sudah di FM. Kita ini ya. Jadi harus sabar teman-teman yang muter ini dan lihat di situ pergerakannya, harus sabar. Sekarang saya mancar, ini kita power SWR, kita cek SWR-nya karena ada pakai dummy load. Kita coba lihat. Oke ya. Oke, SWR-nya oke. Kita lihat power. Apakah di sini powernya besar? Kita coba lihat. Oh iya, berarti ini bukan 5 watt ya, masih 100 ya. Kita lihat. 100 watt. Ya, benar teman-teman, 108 watt untuk high-nya. Oke, kita coba turunin ya. Kita coba turunin. Berarti dia untuk power itu ternyata bukan di sini ya. Ini bukan di sini. Oh iya, ini SSB. Maksudnya kalau SSB kita pakai ini teman-teman. Ini kan dia tadi anu ya, FM ya. Oke. Kita coba rubah ke FM, mana FM power ya. FM power nggak ada, berarti HF ya. Kita rubah. Yang HF-nya ini kita turunin. Coba ke 5. Oke, kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Kalau ke 5, ya benar ya. Berubahnya di situ ya. Dan ini kita tidak pakai voice, ini 5, jadi 4,3 watt. Kemudian kita naik, aduh, sorry. Mana tadi SSB HF-nya nih. Kita rubah ke 10. Apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat 10.
Ya, 11,3. Kita naik ke 20. Ya, 21,9. Kita naik ke 30. Apa yang terjadi? 30 berapa watt? 31. Jadi dia lebih dikit ya. Jadi memang kalau FM-nya lebih tinggi, tapi kalau pakai SSB ya sesuai dengan kita ngomong ya nanti. Kita akan tes juga ya. 50, 54. Oke. Karena ini kita sudah pakai FM, sekarang kita akan buktikan ya. Ini kita kasih naik aja 100. Ini nggak ada masalah. Karena kita ngetesnya pakai SSB ya. Jadi nanti kita pindah mode-nya dulu. Nah, mode-nya kita pindah dulu teman-teman ini ya. Kita pindah ke SSB. SSB. Oke. Dia udah pindah ke situ. Dan saya akan kembalikan ke auto ya untuk ininya BFO-nya supaya nanti kalau yang beli radio ini dia tidak pusing ya, udah ke auto aja. Nah, Anda bisa lihat teman-teman, saya akan ngomong dengan power 5 watt. Kalau tadi di pengukuran itu dia bisa 4 ya. Kalau FM, sekarang kalau pakai SSB berapa? Ini sesuai dengan saya ngomong. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Jadi itu dia sekarang berapa ya? Itu sudah 3 watt ya. Oke, kita akan coba untuk naikin supaya modulasi saya kencang ya. Bisa powernya gede. Oke, caranya untuk naikkan power, kita pencet function. Kita naik ke atas. Nah, kita coba ke SSB out level. SSB out level kita rubah teman-teman, kita naikin aja ke 97 misalnya seperti itu ya. Kalau tadi berat banget hanya sekitar 3 watt 2 watt, nah sekarang apakah berubah, kita lihat. Oke, jadi ada 5 watt ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 1, 2. Oke, 1, 2. Oke ya. Ada perubahan sedikit ya teman-teman, bisa menjadi 5 watt. Nah, itu SSB out ya. Jadi sini 50 tadi kita standarin lagi. Jadi kalau mau dinaikin pakai itu ya teman-teman. Kemudian ada juga tadi ya udah itu SSB-nya ya, SSB mic ya. Jadi kita rubah ke situ ya. Dan ini untuk powernya saya standarin aja 25 ya untuk power supaya nanti nah ini saya standarkan 25, itu dia akan keluarnya nggak 25. Kita coba aja kalau pakai SSB ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. Oke. Nah itu 20 ya, peaknya 20. Jadi artinya untuk kita bisa menggunakan radio ini ya kita harus kencang-kencang ngomongnya karena namanya kalau di HF ya seperti itu teman-teman, di HF seperti itu. Nah ini kita akan coba untuk mode fast-nya. Jadi ini kan kita kliknya agak pelan-pelan ya. Sekarang saya coba fast ya, fast. Ketika saya rubah ini dia akan cepat sekali ya bergesernya. Fastnya kita matiin, dia akan lambat. Fastnya saya hidupin, dia akan lebih cepat pindahnya. Jadi kalau Anda mau cepat, dia akan pindah cepat ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini beda dengan FT450. FT450 itu dia ada di sini yang tombol rotary besar ini ya. Tombol rotary besar ini juga bisa mutar cepat. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi menggunakan satu ini ya. Tapi ini ternyata bukan. Ini ternyata untuk merubah-rubah ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Saya kira itu ya udah jelas banget ya untuk review kita kali ini. Mau dicoba keso, kita coba keso sebentar ya. Oh, Roger 59 begitu Om Ali. Geser ini antena mengarah kemana Om Ali ganti?
Oh, Roger Roger, ini agak-agak gede sekarang. Tadi agak kecil ya. Sekarang udah lumayan kita Mali. Yankee Charlie Zero Bravo Bravo Juliet, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya Mali, gimana nih diterima kualitasnya di Jakarta ganti? Oh Roger Roger, ya Om Ali. Anda saya terima juga, bagus ini Om Ali, saya terima di sini 59 10 dB sama persis gitu. Demikian Om Ali, ya saya pakai vertikal gitu. Vertikal mancar sekarang sekitar 20 watt. 20 watt begitu Om Ali ganti. Roger Roger, sehat Om Ali, kabar sehat begitu. Demikian kabar sehat. Tadi ngubungin Om Adit juga, mungkin beliau kerja ya. Mungkin Om Aditnya kerja gitu Om Adit, Ali, Yankee Charlie Zero, Bravo Bravo Juliet, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu nanti. Roger Roger, Yankee Charlie Zero, Bravo Bravo Juliet, Yankee Charlie itu Yankee India sudah Om Ali. Punyanya orang Om Ali radionya, radionya orang. Cuman karena mau direview, jadi saya coba-coba gitu Om Ali untuk apa namanya, coba-coba dites gitu, dites pancarannya seperti apa sampai di Jakarta dengan vertikal saya mancar 20 watt. Demikian Om Ali, Yankee Charlie Zero, Bravo Bravo Juliet, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, ganti-ganti. Roger Roger, ya Om Ali. Coba tak naikin ya. Ini tak coba naikin sedikit, tak maksimalkan seperti apa kualitasnya ya. Karena ini kebetulan SWR-nya juga 1.0, nyender banget SWR-nya, jadi bisa saya tes. Saya coba setting sebentar Om Ali ya. Saya soalnya menunya 891 ini menunya ya banyak banget. Jadi kalau orang nggak biasa mungkin nyetingnya agak sedikit bingung gitu. Saya coba set dulu ya untuk ke high power ya. 100 ya. Yankee Charlie Zero Bravo Bravo Juliet, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Sekarang gimana Om Ali ganti? Oh Roger, jadi audionya tambah bagus ya, tambah kenceng, bersih begitu ganti. Ya, ya Salam Ali. Ya ini nanti tak kembaliin lagi. Kalau sinyalnya sama aja ya 20 watt sudah cukup begitu Om Ali ganti.
Roger, Roger, Yankee, Charlie, Zero, Bravo, Bravo, Juliet di Jakarta, kembali Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu di Jogja. Oke, Kia Selo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye. Oke, teman-teman, itu dia review kita mengenai Yaesu FT891. Radio yang cukup portable, powerful, sehingga ini memang menjadi pilihan yang cocok bagi Anda yang senang berpergian atau portable ya. Dan radio ini cukup mengasihkan dan bentuknya simple, maksudnya tidak terlalu besar, compact, powerful, sehingga mungkin memang harganya tidak semua orang akan setuju, tapi bagi sebagian orang akan setuju dengan portabilitas yang diberikan, kualitas yang diberikan, kemudian artinya semua dari segi desain, dari segi kualitas, dari segi kegunaannya semuanya dapat di FT891 ini. Mau dipakai untuk mobile bisa, dipakai untuk portable untuk GSO bisa, dipakai untuk di rumah juga bisa, dan tentunya yang paling saya suka itu kalau radio ini powerful dan bisa dimasukin di tas. Jadi Anda kemana-mana bisa dibawa radio ini. Nice. Sekian dari saya. Yang kecil itu yang kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.